Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya. Ia bertekad untuk tidak kembali, meski hatinya masih dipenuhi rasa sakit. Dalam perjalanan, ia memutuskan untuk memulai hidup baru di tempat yang jauh dari semua kenangan pahit itu. Sementara itu, di rumah megah keluarga Arya, suasana tampak kembali normal. Namun, di dalam hatinya, Arya mulai merasakan kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Ia kehilangan kehangatan yang dulu mengisi rumahnya, meski ia tidak pernah mengakui bahwa semua itu berasal dari kehadiran Raina. Raina melangkah menjauh dari kehidupan lamanya, meninggalkan kenangan pahit yang masih membekas di hati. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk mencari tempat di mana ia bisa memulai segalanya dari awal. Perjalanan panjang membawanya ke sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau dan sungai yang jernih. Di desa itu, Raina menemukan kedamaian yang telah lama hilang dari hidupnya. Warga desa menyambutnya dengan hangat, meskipun mereka tidak mengetahui latar belakangnya. Raina merasa inilah tempat yang tepat untuk menyembuhkan luka batinnya dan menemukan tujuan baru. Suatu hari, saat berjalan di tepi hutan, Raina menemukan sebuah pondok tua yang tampak terabaikan. Rasa penasaran membawanya mendekat, dan ia bertemu dengan seorang tabib tua bernama Pak Wirya. Pak Wirya adalah seorang tabib yang dihormati di desa tersebut karena kemampuannya dalam pengobatan tradisional. Melihat potensi dalam diri Raina, Pak Wirya menawarkan untuk mengajarinya ilmu pengobatan tradisional dan akupuntur. Raina menerima tawaran itu dengan antusias, melihatnya sebagai kesempatan untuk membantu orang lain dan menemukan makna baru dalam hidupnya.
Hari-hari Raina dipenuhi dengan belajar dan berlatih. Ia mempelajari berbagai ramuan herbal, teknik akupuntur, dan cara memahami energi tubuh manusia. Semangatnya yang tinggi membuatnya cepat menguasai ilmu-ilmu tersebut, dan ia mulai membantu Pak Wirya merawat pasien-pasien yang datang. Kehadiran Raina membawa angin segar bagi desa tersebut. Ia tidak hanya membantu dalam pengobatan, tetapi juga membawa keceriaan dan semangat baru bagi warga desa. Perlahan, ia mulai dikenal sebagai tabib muda yang memiliki sentuhan penyembuhan yang lembut namun efektif. Suatu malam, saat sedang meracik ramuan, Raina merenungkan perjalanan hidupnya. Dari seorang istri yang dicampakkan, kini ia menemukan tujuan baru yang memberinya kebahagiaan. Namun, bayangan masa lalunya masih kerap menghantui, terutama saat ia mengingat Arya dan pengkhianatan yang dialaminya. Pak Wirya, yang menyadari kegelisahan Raina, menasihatinya untuk melepaskan masa lalu dan fokus pada masa depan. Setiap luka adalah pelajaran, dan setiap akhir adalah awal yang baru, katanya dengan bijak. Kata-kata itu memberikan kekuatan bagi Raina untuk melangkah maju tanpa beban masa lalu. Waktu berlalu, dan kemampuan Raina dalam pengobatan semakin diakui. Ia berhasil menyembuhkan berbagai penyakit yang sebelumnya sulit diatasi, termasuk penyakit kronis yang diderita oleh beberapa warga desa. Reputasinya sebagai tabib muda yang berbakat menyebar hingga ke desa-desa tetangga. Meskipun telah menemukan kehidupan baru yang memberinya kepuasan, Raina tidak bisa sepenuhnya melupakan masa lalunya. Namun, ia bertekad untuk tidak membiarkan kenangan itu menghalangi langkahnya. Dengan hati yang lebih kuat, ia siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin datang di masa depan. Di tengah kesibukannya sebagai tabib, Raina menemukan bahwa membantu orang lain juga menyembuhkan luka di hatinya sendiri. Ia menyadari bahwa setiap tindakan kebaikan yang dilakukannya tidak hanya membawa manfaat bagi orang lain, tetapi juga memberinya kekuatan untuk terus maju dan menemukan makna sejati dalam hidupnya. Suatu sore, ketika matahari mulai meredup di ufuk barat, Raina tengah merapikan peralatan pengobatannya di pondok Pak Wirya. Tiba-tiba, terdengar suara derap kaki kuda yang mendekat dengan cepat. Seorang pria muda dengan wajah pucat dan napas tersengal memasuki halaman, memohon bantuan. "Tolong, nenek saya sakit parah. Kami telah mencari pengobatan kemana-mana, namun tak ada yang berhasil. Kami mendengar tentang tabib muda yang mahir di desa ini. Saya mohon, selamatkan nenek saya," pintanya dengan mata penuh harap. Raina, dengan empati yang mendalam, segera menyiapkan peralatan dan mengikuti pria tersebut ke rumahnya. Sesampainya di sana, ia mendapati seorang wanita tua terbaring lemah, wajahnya pucat dan napasnya tersengal. Setelah memeriksa dengan cermat, Raina menyadari bahwa penyakit ini memerlukan penanganan khusus. Dengan ketelitian dan keahlian yang telah diasah, Raina mulai melakukan terapi akupuntur, menempatkan jarum-jarum dengan presisi pada titik-titik vital. Setiap tusukan jarum membawa harapan baru bagi keluarga tersebut. Setelah beberapa sesi, kondisi sang nenek mulai menunjukkan perbaikan yang signifikan. Kabar tentang kesembuhan nenek itu menyebar dengan cepat. Warga desa dan sekitarnya mulai berdatangan, mencari bantuan dari Raina. Reputasinya sebagai tabib muda yang berbakat semakin menguat, dan rasa hormat dari masyarakat pun meningkat. Di tengah kesibukannya, Raina tak bisa mengabaikan perhatian yang diberikan oleh pria muda tersebut, yang bernama Dimas. Dimas sering datang ke pondok, menawarkan bantuan dan mengajak Raina berbincang. Kehadirannya membawa kehangatan yang lama tak dirasakan oleh Raina. Namun, bayangan masa lalu masih menghantui. Setiap kali Dimas menunjukkan ketertarikan, Raina teringat pada Arya dan pengkhianatan yang pernah dialaminya. Hatinya bimbang antara membuka lembaran baru atau tetap terkurung dalam kenangan lama. Suatu malam, di bawah sinar rembulan, Dimas mengungkapkan perasaannya. "Raina, sejak pertama kali kita bertemu, aku merasa ada ikatan yang kuat antara kita. Aku tahu kau memiliki masa lalu yang berat, tapi aku ingin menjadi bagian dari masa depanmu." Raina terdiam,
air mata mengalir di pipinya. Ia merasakan kejujuran dalam kata-kata Dimas, namun luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Dimas, aku menghargai perasaanmu. Tapi aku butuh waktu untuk menyembuhkan diriku sendiri sebelum bisa menerima orang lain. Dimas mengangguk dengan pengertian. Aku akan menunggumu, Raina. Tak peduli berapa lama, aku akan selalu ada di sini untukmu. Kata-kata itu memberikan Raina kekuatan. Ia menyadari bahwa meskipun masa lalunya penuh dengan luka, masa depannya masih memiliki harapan. Dengan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, terutama Dimas, Raina perlahan membuka hatinya untuk kesempatan baru, menyadari bahwa cinta sejati mungkin masih menantinya di ujung jalan. Hari-hari berlalu dengan tenang di desa itu, namun takdir memiliki rencana lain. Suatu pagi, ketika Raina tengah meracik ramuan di pondok, terdengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan mendapati seorang wanita paruh-baya dengan wajah pucat dan tubuh lemah berdiri di ambang pintu. "Maafkan saya, apakah Anda tabib yang terkenal itu?" tanya wanita tersebut dengan suara bergetar. Raina mengangguk, "Ya, ada yang bisa saya bantu." Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Ni Sari, dan menceritakan bahwa ia menderita penyakit yang tak kunjung sembuh meskipun telah mencari pengobatan di berbagai tempat. Raina mempersilakan Ni Sari duduk dan mulai memeriksanya dengan teliti. Saat Raina menyiapkan jarum akupuntur untuk memulai terapi, Ni Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Anda mengingatkan saya pada seseorang," katanya pelan. Raina tersenyum tipis. "Siapa, jika boleh saya tahu?" "Menantu saya yang hilang beberapa waktu lalu." "Namanya Raina juga," jawab Ni Sari dengan suara lirih. Jantung Raina berdegup kencang mendengar nama itu disebut. Namun, ia berusaha tetap tenang dan profesional. "Itu kebetulan yang menarik," katanya sambil mulai menempatkan jarum pada titik-titik tertentu di tubuh Ni Sari. Selama sesi terapi, Ni Sari bercerita tentang menantunya yang pergi setelah mengalami banyak tekanan dari keluarga. Ia menyesali perlakuan buruk yang diterima menantunya dan berharap bisa memperbaiki segalanya jika diberi kesempatan. Mendengar cerita itu, hati Raina terasa perih. Ia menyadari bahwa Ni Sari adalah ibu dari Arya, mantan suaminya. Namun, ia memilih untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Setelah sesi terapi selesai, Ni Sari merasa tubuhnya lebih ringan dan berterima kasih dengan tulus. "Saya akan kembali untuk sesi berikutnya, jika Anda berkenan," kata Ni Sari sebelum pergi. Raina mengangguk, "Tentu, saya akan senang membantu." Setelah Ni Sari pergi, Raina duduk termenung. Pertemuan tak terduga itu mengguncang perasaannya. Bayangan masa lalu yang berusaha ia lupakan kini kembali menghantui. Ia bertanya-tanya apakah ini adalah kesempatan untuk menyembuhkan luka lama atau justru membuka kembali rasa sakit yang telah lama terpendam. Malam itu, Raina merenung. Di bawah sinar rembulan, ia menyadari bahwa meskipun telah mencoba melarikan diri dari masa lalunya, takdir membawanya kembali ke titik awal. Dengan hati yang bimbang, ia memutuskan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi, berharap menemukan kedamaian yang sejati. Keesokan harinya, Ni Sari kembali ke pondok Raina untuk melanjutkan terapi. Selama sesi berlangsung, ia bercerita lebih banyak tentang keluarganya, terutama tentang menantunya yang hilang. Raina mendengarkan dengan seksama, hatinya bergejolak mendengar setiap detail yang diungkapkan. Setelah beberapa kali pertemuan, kondisi kesehatan Ni Sari semakin membaik. Ia merasa sangat berterima kasih kepada Raina dan ingin mengenalnya lebih dekat. Suatu hari, setelah sesi terapi selesai, Ni Sari mengundang Raina untuk makan malam di rumahnya sebagai ungkapan terima kasih. Raina ragu sejenak, namun akhirnya menerima undangan tersebut. Malam itu, dengan perasaan campur aduk, ia menuju rumah Ni Sari. Sesampainya di sana, ia disambut hangat dan dipersilakan masuk. Saat melangkah ke ruang tamu, matanya tertuju pada sebuah foto keluarga yang terpajang di dinding. Di sana, ia melihat wajah Arya, mantan suaminya,
tersenyum bersama Ni. Sari dan seorang pria yang tampaknya adalah ayahnya. Jantung Raina berdegup kencang. Ia berusaha menenangkan diri dan mengikuti Ni Sari ke ruang makan. Di tengah percakapan, pintu depan terbuka, dan Arya masuk dengan ekspresi lelah. Ia terkejut melihat Raina duduk di meja makan bersama ibunya. "Raina?" tanya Arya dengan suara bergetar. Ni Sari menoleh ke arah Arya, bingung. "Kalian saling kenal?" Raina menunduk, air mata mengalir di pipinya. "Bu, sebenarnya saya adalah Raina, menantu yang pernah ibu ceritakan." Ni Sari terkejut, menutup mulutnya dengan tangan. "Ya Tuhan, jadi selama ini kamu..." Arya mendekat, matanya penuh penyesalan. "Raina, aku tidak tahu harus berkata apa. Maafkan aku." Suasana menjadi tegang. Raina merasa semua perasaan yang telah lama ia pendam kembali muncul ke permukaan. Ia berdiri, bersiap untuk pergi. Namun, Ni Sari menahannya. "Raina, tolong jangan pergi. Aku tahu kami telah berbuat salah padamu. Beri kami kesempatan untuk memperbaikinya," pinta Ni Sari dengan air mata berlinang. Raina terdiam, hatinya bimbang. Ia melihat ke arah Arya yang menatapnya dengan penuh penyesalan. Kenangan masa lalu dan perasaan sakit hati bercampur dengan harapan untuk rekonsiliasi. Akhirnya, dengan suara pelan, Raina berkata, "Aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini." Ni Sari mengangguk, "Kami akan menunggumu, Raina. Berapapun lama waktunya, kami akan menunggu." Raina meninggalkan rumah itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa keputusan yang akan diambilnya akan menentukan masa depannya dan hubungan dengan keluarga yang pernah ia tinggalkan. Dengan hati yang berat, ia berjalan menuju podoknya, merenungkan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Malam itu, Raina duduk termenung di tepi ranjangnya, pikiran berkecamuk antara masa lalu dan masa kini. Pertemuan dengan Arya dan Ni Sari mengguncang hatinya, membuka kembali luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ia merenungkan perjalanan hidupnya sejak meninggalkan keluarga itu, bagaimana ia berjuang membangun kembali kehidupannya dan menemukan jati diri sebagai tabib. Di tengah kebingungan, Raina teringat akan Dimas, pria yang telah menunjukkan ketulusan dan perhatian padanya. Namun, bayangan Arya yang penuh penyesalan terus menghantui pikirannya. Ia merasa terjebak di antara dua pilihan, kembali ke masa lalu yang penuh luka atau melangkah maju menuju masa depan yang belum pasti. Keesokan harinya, saat matahari mulai terbit, Raina memutuskan untuk mencari ketenangan di hutan dekat desa. Di sana, di bawah rindangnya pepohonan, ia merenung dan mencoba mendengarkan suara hatinya. Namun, semakin ia mencari jawaban, semakin dalam kebingungan yang dirasakannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Raina menoleh dan melihat Dimas datang dengan ekspresi khawatir. "Raina, aku mencarimu kemana-mana. Apa yang terjadi? Mengapa kau terlihat begitu gelisah?" tanyanya dengan lembut. Raina menatap Dimas, matanya berkaca-kaca. "Dimas, aku bertemu dengan masa laluku. Semua perasaan yang telah lama kupendam kembali muncul. Aku tidak tahu harus bagaimana." Dimas mendekat, menggenggam tangan Raina dengan hangat. "Aku tidak tahu apa yang kau alami, tapi aku di sini untukmu. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu." Kata-kata Dimas memberikan sedikit ketenangan bagi Raina. Namun, hatinya masih bimbang. Ia merasa harus menghadapi masa lalunya sebelum bisa melangkah maju. Dengan suara pelan, ia berkata, "Dimas, aku perlu waktu untuk menyelesaikan ini. Aku harap kau mengerti." Dimas mengangguk dengan pengertian. "Ambillah waktu yang kau butuhkan. Aku akan selalu ada di sini menunggumu." Setelah pertemuan itu, Raina memutuskan untuk menemui Arya dan Ni Sari sekali lagi. Ia ingin mencari kejelasan dan mungkin penutupan atas luka lama yang masih membekas. Dengan hati yang berat, ia melangkah menuju rumah yang pernah ia tinggalkan, berharap menemukan jawaban atas pertarungan batin yang selama ini menghantuinya. Raina melangkah dengan hati yang berat menuju rumah Ni
Sari. Setibanya di sana, ia disambut dengan hangat oleh Ni, Sari dan Arya. Mereka duduk bersama di ruang tamu, suasana penuh ketegangan dan harapan. Ni, Sari memulai percakapan dengan suara lembut, "Raina, kami sangat menyesal atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Kami berharap bisa memperbaiki kesalahan kami dan memulai kembali hubungan ini." Arya menambahkan, "Aku menyadari betapa berartinya dirimu bagiku. Aku ingin kita mencoba lagi, memberikan kesempatan kedua untuk cinta kita." Raina menatap mereka, air mata mengalir di pipinya. "Aku menghargai penyesalan dan niat baik kalian. Namun, luka yang pernah ada begitu dalam. Aku telah membangun hidupku kembali, menemukan jati diriku sebagai tabib, dan ada seseorang yang kini mengisi hatiku." Ni, Sari terkejut. "Seseorang? Siapa dia?" "Raina, namanya Dimas. Dia selalu ada untukku, mendukungku tanpa syarat," jawab Raina dengan suara bergetar. Arya menunduk, menyadari bahwa kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka mungkin telah hilang. "Jika itu yang membuatmu bahagia, aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu." Raina mengangguk, "Terima kasih, Arya. Aku berharap kita semua bisa menemukan kebahagiaan masing-masing." Setelah pertemuan itu, Raina merasa beban di hatinya mulai terangkat. Ia menyadari bahwa meskipun masa lalunya penuh dengan luka, ia memiliki kekuatan untuk menentukan masa depannya sendiri. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk melanjutkan hidupnya bersama Dimas, meninggalkan bayang-bayang masa lalu dan membuka lembaran baru yang penuh harapan. Setelah pertemuan yang menguras emosi dengan Arya dan Ni, Sari, Raina merasa lega telah mengungkapkan isi hatinya. Namun, takdir tampaknya masih menyimpan ujian lain untuknya. Suatu malam, saat Raina sedang merapikan peralatan pengobatannya, pintu podoknya diketuk dengan keras. Seorang pria paruh baya dengan wajah panik berdiri di ambang pintu. "Tolong, Nona Raina, anak saya sakit parah. Dokter desa tak mampu menolongnya. Hanya Anda harapan kami," pintanya dengan suara bergetar. Tanpa ragu, Raina mengambil peralatan akupunturnya dan mengikuti pria itu ke rumahnya. Di sana, seorang gadis kecil terbaring lemah, napasnya tersengal. Raina segera memeriksa kondisinya dan menyadari bahwa penyakitnya sangat serius. Dengan keahlian dan ketenangan, ia mulai melakukan terapi akupuntur, berharap dapat menyelamatkan nyawa gadis itu. Sementara itu, di tempat lain, Dimas menerima kabar bahwa Raina sedang merawat pasien kritis. Ia merasa cemas dan memutuskan untuk menyusulnya. Namun, di tengah perjalanan, ia mengalami kecelakaan yang membuatnya terluka parah. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Dimas berusaha mencapai pondok Raina. Setelah berjam-jam berjuang, Raina berhasil menstabilkan kondisi gadis kecil itu. Keluarga gadis tersebut mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Namun, saat Raina kembali ke podoknya, ia menemukan Dimas tergeletak di depan pintu, tubuhnya berlumuran darah. "Dimas, apa yang terjadi?" teriak Raina dengan panik. Dengan suara lemah, Dimas menjawab, Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja." Air mata mengalir di wajah Raina. Tanpa membuang waktu, ia membawa Dimas masuk dan mulai merawat lukanya. Namun, cedera Dimas sangat parah, dan meskipun Raina telah melakukan yang terbaik, kondisinya semakin memburuk. Di saat-saat terakhirnya, Dimas menatap Raina dengan penuh kasih. "Raina, aku bahagia bisa mengenalmu. Jangan pernah berhenti menyebarkan kebaikanmu." Dengan hati yang hancur, Raina menggenggam tangan Dimas erat-erat. "Aku berjanji, Dimas, aku akan terus membantu orang lain, sepertimu yang selalu mendukungku." Setelah kepergian Dimas, Raina merasakan kesedihan yang mendalam. Namun, ia menyadari bahwa hidupnya harus terus berjalan. Dengan semangat baru, ia memutuskan untuk memperluas pengobatannya ke desa-desa lain, membawa harapan dan kesembuhan bagi mereka yang membutuhkan. Pengorbanan Dimas menjadi sumber kekuatan bagi Raina untuk melanjutkan misinya. Ia menyadari bahwa meskipun kehilangan orang yang dicintai, cinta dan kebaikan yang ditinggalkan akan terus hidup dalam setiap tindakan yang ia lakukan.
Setelah kepergian Dimas, Raina berusaha tegar dan melanjutkan misinya sebagai tabib keliling. Suatu hari, saat sedang merawat seorang pasien di desa terpencil, seorang wanita tua dengan tatapan tajam mendekatinya. "Nak, aku telah mendengar tentang keahlianmu. Ada seseorang yang sangat membutuhkan bantuanmu," katanya dengan suara bergetar. Raina mengikuti wanita itu ke sebuah rumah sederhana di pinggir desa. Di dalamnya, terbaring seorang pria tua yang tampak sangat lemah. Setelah memeriksa kondisinya, Raina menyadari bahwa penyakitnya cukup parah, namun dengan terapi akupuntur dan perawatan intensif, masih ada harapan untuk kesembuhan. Selama beberapa minggu, Raina merawat pria tua tersebut dengan penuh dedikasi. Perlahan, kondisinya mulai membaik. Suatu malam, saat Raina sedang menyiapkan ramuan herbal, pria tua itu memanggilnya. "Raina, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu," ujarnya dengan suara lemah namun tegas. Raina mendekat, duduk di sampingnya. "Apa itu, Pak? Apakah Anda merasa tidak nyaman?" Pria itu menatapnya dengan mata yang penuh penyesalan. "Aku adalah ayah kandungmu." Dunia Raina seakan berhenti berputar. "Apa maksud Anda? Ayahku telah lama meninggal." Pria itu menggeleng. "Tidak, Nak. Aku terpaksa meninggalkanmu dan ibumu karena keadaan. Aku adalah seorang konglomerat yang memiliki banyak musuh. Untuk melindungi kalian, aku berpura-pura mati dan hidup dalam persembunyian." Air mata mengalir di pipi Raina. "Mengapa sekarang? Mengapa baru memberitahuku sekarang? Setelah mendengar tentang keahlianmu sebagai tabib, aku tahu bahwa itu pasti kau, putriku. Aku ingin menebus kesalahanku dan berharap kau bisa memaafkanku." Raina merasa campuran antara marah, sedih, dan bingung. Selama ini, ia hidup dalam keyakinan bahwa ia yatim piatu, namun kenyataannya berbeda. Ia bangkit dan meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun. Malam itu, Raina merenung di bawah sinar bulan. Hidupnya penuh dengan liku-liku tak terduga. Ia kehilangan orang-orang yang dicintainya, namun kini menemukan kembali sosok yang selama ini ia kira telah tiada. Dengan hati yang berat, ia menyadari bahwa pengampunan adalah jalan menuju kedamaian. Keesokan harinya, ia kembali ke rumah pria tua itu, siap untuk mendengar kisah lengkapnya dan mungkin memberikan kesempatan kedua bagi hubungan mereka. Setelah mendengar pengakuan dari pria tua yang mengaku sebagai ayah kandungnya, Raina merasa hatinya berkecamuk. Ia memutuskan untuk memberikan kesempatan bagi pria itu untuk menjelaskan lebih lanjut. Selama beberapa hari berikutnya, mereka berbicara panjang lebar tentang masa lalu yang hilang, alasan di balik kepergian sang ayah, dan penyesalan yang mendalam. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di bawah langit berbintang, pria tua itu berkata, "Raina, ada sesuatu yang harus kau ketahui. Aku memiliki musuh lama yang masih mengincar keluargaku. Aku khawatir keberadaanku di dekatmu akan membahayakanmu." Raina menatap ayahnya dengan mata penuh kekhawatiran. "Apa yang bisa kita lakukan? Aku tidak ingin kehilanganmu lagi." Dengan suara berat, sang ayah menjawab, "Aku harus pergi jauh, bersembunyi lagi. Tapi sebelum itu, aku ingin memastikan kau aman. Ada sebuah tempat di pegunungan, sebuah rumah yang aman. Aku ingin kau tinggal di sana sementara waktu." Meskipun enggan, Raina setuju demi keselamatan mereka berdua. Mereka melakukan perjalanan menuju pegunungan, melewati hutan lebat dan jalan terjal. Setibanya di rumah yang dimaksud, Raina merasa tempat itu asing namun menenangkan. Beberapa hari berlalu dengan tenang, hingga suatu malam, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Pria tua itu segera menyadari bahwa musuh lamanya telah menemukan mereka. "Raina, kau harus pergi sekarang. Ambil jalan rahasia di belakang rumah ini. Aku akan menahan mereka." Raina menolak, "Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu lagi." Dengan tatapan penuh kasih, sang ayah berkata, "Ini adalah kesempatan bagiku untuk menebus kesalahanku. Biarkan aku melindungimu kali ini." Dengan air mata mengalir, Raina akhirnya setuju dan melarikan diri melalui jalan rahasia. Dari kejauhan,
ia mendengar suara pertempuran dan teriakan. Hatinya hancur, namun ia terus berlari hingga mencapai desa terdekat. Beberapa hari kemudian, Raina menerima kabar bahwa ayahnya telah gugur dalam pertempuran tersebut. Kesedihan mendalam menyelimuti dirinya, namun ia menyadari bahwa pengorbanan ayahnya adalah bentuk cinta yang tulus. Dengan tekad baru, Raina memutuskan untuk melanjutkan hidupnya, meneruskan warisan kebaikan dan keberanian yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Hidup memang penuh dengan kehilangan dan pengorbanan, namun dari setiap luka, Raina menemukan kekuatan untuk bangkit dan memberikan harapan bagi orang lain. Ia menyadari bahwa meskipun takdir seringkali kejam, cinta dan kebaikan akan selalu menjadi cahaya penuntun dalam kegelapan. Setelah kehilangan ayahnya, Raina merasa dunia seakan runtuh. Namun, di tengah kesedihan yang mendalam, ia menyadari bahwa hidup harus terus berjalan. Dengan tekad yang diperbarui, Raina memutuskan untuk kembali ke desa tempat ia pertama kali memulai perjalanan sebagai tabib. Di sana, ia berharap dapat menemukan kedamaian dan tujuan baru. Sesampainya di desa, Raina disambut dengan hangat oleh penduduk yang masih mengingat kebaikannya. Mereka menceritakan bahwa sejak kepergiannya, banyak orang yang merindukan kehadirannya sebagai penyembuh. Mendengar hal ini, Raina merasa bahwa mungkin inilah panggilannya yang sebenarnya. Suatu hari, seorang wanita tua datang ke tempat Raina tinggal. Dengan mata yang penuh harap, ia berkata, "Nona Raina, cucu saya sakit parah. Dokter di kota tidak mampu menyembuhkannya. Tolong, hanya Anda harapan kami." Tanpa ragu, Raina mengikuti wanita itu ke rumahnya. Di sana, ia menemukan seorang anak laki-laki yang terbaring lemah dengan demam tinggi. Setelah memeriksa kondisinya, Raina menyadari bahwa ini adalah kasus yang rumit. Namun, dengan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya, ia mulai merencanakan perawatan yang tepat. Selama beberapa hari berikutnya, Raina merawat anak itu dengan penuh perhatian. Ia menggunakan teknik akupuntur yang telah dikuasainya, serta ramuan herbal yang diraciknya sendiri. Perlahan namun pasti, kondisi anak tersebut mulai membaik. Pada hari ke-10, anak itu akhirnya membuka matanya dan tersenyum lemah. Wanita tua itu menangis bahagia dan berterima kasih kepada Raina. "Anda adalah malaikat bagi kami. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Anda." Raina hanya tersenyum dan berkata, "Melihatnya sembuh adalah kebahagiaan terbesar bagi saya." Berita tentang kesembuhan anak itu menyebar dengan cepat. Orang-orang dari desa lain mulai datang mencari bantuan Raina. Ia menjadi terkenal sebagai tabib yang mampu menyembuhkan penyakit yang sulit diobati. Namun, di balik kesuksesannya, Raina tetap merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Suatu malam, saat merenung di bawah sinar bulan, Raina teringat akan masa lalunya. Ia menyadari bahwa meskipun telah kehilangan banyak hal, ia juga telah menemukan tujuan hidup yang baru. Dengan hati yang lebih tenang, Raina memutuskan untuk menerima masa lalunya dan fokus pada masa depan. Dalam perjalanan hidupnya, Raina belajar bahwa meskipun hidup penuh dengan cobaan dan kehilangan, selalu ada cahaya di ujung terowongan. Dengan keberanian dan ketekunan, ia menemukan bahwa cinta dan kebaikan dapat menyembuhkan luka terdalam, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.